Halo, salam apoteker sedunia guys. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang diabetes ya. Bagaimana cara mencegah, cara penanganan atau perawatan ulkus diabetikum atau luka diabetes. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, apakah madu dapat digunakan untuk penanganan penyembuhan luka diabetes? Lalu berapa lama sih madu itu dapat menyembuhkan luka diabetes? Oke, simak terus video ini sampai habis. Aku akan membahas tuntas tentang ulkus diabetikum. Oke, apa sih ulkus diabetikum itu atau luka diabetes? Yaitu keadaan atau kondisi di mana ada luka atau tukak, infeksi, dan kerusakan jaringan kulit yang paling dalam di kaki pada penderita diabetes mellitus. Luka diabetes ini disebabkan oleh kadar gula yang tinggi, sehingga saraf-saraf dan pembuluh arteri akan mengalami kerusakan. Nah, karena terdapat kerusakan saraf tersebut, seseorang dapat mengalami rasa kebas atau rasa kesemutan. Nah, lalu untuk kerusakan arteri pembuluh darah itu sendiri disebabkan karena kadar gula yang tinggi, sehingga lama-kelamaan pembuluh itu akan mengeras dan menyempit, sehingga menimbulkan penghambatan suplai darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke bagian tubuh yang terluka, sehingga luka diabetes itu sukar untuk sembuh, dan luka itu akan sulit untuk menutup, sehingga bisa terjadi kemungkinan infeksi. Penanganannya bisa dengan membuang jaringan yang mati, yaitu jaringan nekrosis, jaringan fibrotik, dan jaringan kalus. Hal ini ditujukan untuk membersihkan daerah luka dari bakteri, supaya tidak menjalar ke bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pengurangan tekanan pada luka. Ini bisa digunakan dengan metode TCC, yaitu Total Contact Casting, yang dibuat dari gips. Namun penanganan ini ada beberapa kerugian, yaitu membuat iritasi dan menimbulkan luka baru karena iritasi dari gips. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan dengan kontrol infeksi, yaitu bisa diberikan antibiotik oral dan antibiotik intravena. Misalnya saja untuk infeksi ringan dan sedang itu bisa dirawat di poliklinis. Antibiotik yang bisa diberikan itu adalah antibiotik oral. Misalnya cefalexin, coamoxiclav, moxifloxin, atau clindamycin. Kemudian untuk infeksi berat itu perlu dirawat di rumah sakit. Pemilihan antibiotiknya itu bisa meliputi antibiotik intravena, yaitu bisa digunakan dengan golongan carbapenem, yaitu imipenem silastatin, kemudian beta-lactam, beta-lactamase seperti ampicillin subbactam, dan piperacillin tazobactam. Kemudian bisa digunakan cephalosporin spektrum luas. Nah, jika belum terjadi ulkus, yaitu bisa dilakukan dengan pencegahan supaya tidak terjadi luka. Nah, pencegahan-pencegahan itu bisa dilakukan dengan pengaturan kadar gula darah atau kontrol gula darah tiap minimal 3 hari sekali, kemudian menjaga kaki agar tetap bersih supaya mencegah terjadinya infeksi. Kemudian bisa dilakukan dengan memilih sepatu atau alas kaki secara khusus supaya terhindar dari gesekan sehingga tidak menimbulkan luka. Jawabannya ada, yaitu seperti madu, aloe vera, dan minyak zaitun. Nah, kita bicara tentang madu ya, karena kan madu ini mudah didapatkan. Jadi, madu ini mengandung vitamin C lebih tinggi 3 kali lipat dibanding serum vitamin yang baik untuk sintesis kolagen. Nah, kolagen ini digunakan untuk elastisitas kulit dan untuk mengganti sel kulit mati menjadi pertumbuhan sel baru.
Nah, kemudian madu ini juga dapat memperlancar peredaran darah, karena luka diabetes itu kan disebabkan karena penyempitan pembuluh darah, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menimbulkan penghambatan suplai darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke bagian tubuh yang terluka, sehingga luka diabetes itu sukar untuk sembuh, dan luka itu akan sulit menutup sehingga terjadi infeksi. Nah, madu ini mempunyai sifat osmosis sehingga peredaran darah itu lancar dan area luka akan mendapatkan nutrisi sehingga mempercepat penyembuhan. Kemudian, madu juga cepat diserap kulit sehingga melembabkan kulit. Selain itu, madu juga bersifat antibakterial sehingga mengurangi infeksi karena mengandung hidrogen peroksida. Nah, jawabannya itu tergantung dari cara perawatan luka diabetes itu sendiri, kemudian tergantung luas luka, dan gaya hidup pasien, bagaimana cara mengontrol gula darahnya, bagaimana pola makannya, seperti itu. Nah, perawatan madu itu sendiri bisa dilakukan secara topikal 2 kali sehari, pagi atau sore hari atau menjelang tidur. Dan dengan cara membersihkan terlebih dahulu area yang terluka, kemudian mengoleskan kasa dengan madu, kemudian diberikan ke area tubuh yang terluka, dan habis itu ditutup dengan kain perban elastik, tetapi jangan terlalu erat. Lalu jangan lupa untuk mengurangi tekanan pada luka, diusahakan menggunakan kaki lain untuk menopang. Dan diusahakan untuk mengganti perban dan membersihkan luka minimal itu adalah 2 kali sehari. Jika sudah berbau, disarankan untuk diganti juga. Lalu jangan lupa untuk atur gaya hidup untuk mengontrol gula darah pasien dan untuk mengurangi atau mencegah komplikasi. Bisa dengan cara berolahraga, kemudian mengurangi makan makanan yang harus dihindari seperti minuman atau makanan yang manis. Kemudian makan sumber hewani tinggi lemak jenuh seperti kornet, sosis, sarden, otak, jeroan, kuning telur. Kemudian menghindari keju, abon, dendeng. Kemudian minuman yang beralkohol, susu kental manis, soft drink, dan menghindari atau membatasi buah-buahan yang manis dan diawetkan. Dan bisa libatkan perawat profesional untuk menangani luka. Nah, ikhtiar menggunakan terapi madu ini bisa kalian coba di rumah untuk mengurangi ulkus atau luka dan mempercepat penyembuhan karena sudah ada penelitiannya. Nah, itu dia cara penanganan, perawatan, dan pencegahan luka diabetes, serta penjelasan ikhtiar madu untuk perawatan luka diabetes. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen. Dan jika bermanfaat, silahkan share, like, and subscribe. See you!